Halo guys, apa kabar? Di State of Play beberapa hari lalu, Sony ngambil keputusan aneh. Mereka ngumumin God of War baru, tapi karakter utamanya bukan Kratos, tapi istrinya, Laufey. Komunitas jelas protes. Lihat aja rasio like dan dislike di trailernya. Dislike-nya nyampe 224.000. Dari angka segitu aja, udah kelihatan jelas kalau fans nolak mentah-mentah game ini. Di video kali ini, kita bakal bahas semuanya. Mekanik game yang aneh, karakter pendamping kubus yang ngerusak cerita, konfirmasi nasib Kratos, sampai sutradaranya yang panik. Sebelum kita ke pembahasannya, buat kalian yang belum subscribe dulu dan nyalain notifikasinya supaya kalian nggak ketinggalan video-video dari aku. Dan kalau kalian tertarik dukung aku lebih, kalian juga bisa join YouTube membership. Oke, kita lanjut. Game ini ngambil setting di The Everywhere, semacam alam baka khusus para dewa. Secara konsep, ini potensinya bagus banget. Dari trailernya kita bisa lihat mitologi yang campur aduk. Laufey kelihatan ketemu dewa Mesir, Sekhmet, sampai dewa perang Tibet, Baxi. Buat God of War yang emang jualannya bantai-bantai dewa, nyatuin banyak mitologi di satu alam baka ini, ide yang bagus. Makin luas mitologinya, makin asik buat kita explore. Tapi masalah utamanya muncul pas kita tahu siapa karakter yang bakal kita mainin. Masalah utamanya itu adalah Laufey. Maksain judul God of War di game ini kerasa maksa banget. Secara cerita, Laufey itu raksasa, bukan dewa perang. Sony pakai nama ini cuma buat jualan dan ngejar SEO. Mereka sadar kalau judulnya diganti jadi Laufey doang, gamenya nggak bakal laku. Tapi Sony lupa alasan utama orang main God of War. Pemain itu cuma pengen main jadi Kratos. Kepuasan gamenya ada pas kita ngendalin Kratos yang lagi ngamuk dan ngebantai monster dengan brutal. Kebrutalan itulah identitas asli franchise ini. Dari trailernya aja udah kelihatan jelas gimana identitas gameplay God of War ini hilang. Gaya bertarung Kratos yang berat dan brutal dibuang, diganti sama mekanik Laufey yang lincah dan main vertikal pakai pedang. Nggak usah Laufey deh, pas kalian main jadi Atreus di Ragnarok aja, rasanya kurang nendang. Kratos sama God of War itu udah satu paket, persis kayak Master Chief di Halo. Ngebuang karakter utamanya sama aja kayak ngematiin franchise ini. Ganti karakter utama sama mekanik aja belum cukup, Sony juga masukin elemen aneh. Karakter pendamping Laufey itu namanya Frankie, disuarain sama Jack White. Bentuknya kubus kotak, nggak jelas. Ini kan game tentang mitologi dewa kuno ya. Masa pendampingnya kayak kubus tahu? Yang lebih cocok masuk penggorengan. Terus ada lagi karakter namanya Ru, yang disuarain sama Perlina Lau. Ru ini pita ungu yang nempel di pedang Laufey. Bentuk pedangnya ini persis kayak Excalibur. Kenapa dewa mitologi bisa nyambung ke pedang legenda Inggris? Nggak ada penjelasan logis sama sekali. Belum lagi desain Laufey, wajahnya dibikin nggak mirip sama aktris aslinya, yaitu Deborah Ann Woll. Kalau kalian lihat aktris aslinya itu, cantik banget. Malah kayak sengaja dijelek-jelekin mukanya. Ditambah lagi, dialognya itu cringe, dipaksain gaul, tapi malah bikin merinding pas didengar. Kelihatan banget, industri AAA sekarang lebih mentingin ngechecklist daftar representasi ketimbang nulis cerita yang masuk akal sama dunianya. Di tengah kekacauan ini, petinggi studio malah makin bikin panas. Cory Barlog, selaku bos kreatif di Santa Monica Studio, malah nyulut api baru di wawancaranya. Dia ngebandingin para dewa di The Everywhere ini sama sekelompok miliarder di dunia nyata yang arogan dan gila kuasa. Barlog terang-terangan bilang kalau dewa-dewa ini pada dasarnya cuma kumpulan orang kaya yang dikurung di satu pulau buat saling berebut kekuasaan. Kayaknya dia sengaja masukin pandangan politik pribadinya ke dalam cerita gamenya. Kelakuan developer kayak gini tuh bener-bener bikin males. Orang main game itu tujuannya cuma buat cari hiburan. Kita nggak butuh diceramahin soal politik atau masalah orang kaya. Petinggi studio yang numpang nyari panggung pakai franchise besar kayak gini sama aja ngancurin nama baik gamenya sendiri. Di sisi lain, kepanikan internal mereka makin kelihatan jelas dari sutradara gamenya.
Ariel Lawrence. Pas wawancara sama GameSpot dan Kotaku, Lawrence kedengeran panik dan berusaha keras buat nenangin suasana. Dia sampai memelas ke audiens yang ragu, minta tolong kasih game ini kesempatan, dengan alasan ini cuma game buat seru-seruan aja. Ini kan aneh banget, eksekutif tertingginya masukin politik yang berat, sutradaranya memelas minta gamenya dimainin, pakai alasan buat seru-seruan doang. Tim marketing Sony ini arahnya mau kemana sih? Mereka ini sebenarnya mau jualan game atau cuma mau mancing keributan? Penolakan keras dari komunitas soal arah baru ini langsung direspon pakai tuduhan basi. Kalau kalian nggak suka gamenya, kalian pasti langsung dicap misogini, benci perempuan ya kamu. Tuduhan ini konyol banget dan nggak berdasar. Gamer itu sama sekali nggak anti sama karakter utama perempuan. Lihat aja Stellar Blade, laku keras kok di pasaran. Franchise Bayonetta punya basis fans yang loyal. Resident Evil udah pakai karakter Jill sama Claire dari puluhan tahun lalu. Nggak ada yang protes. Orang main Tomb Raider ya karena mereka pengen jadi Lara Croft. Kalau besok-besok developer Tomb Raider tiba-tiba rilis game baru, terus ngebuang Lara Croft dan diganti karakter laki namanya Asep Croft, kalian pasti ngamuk lah. Pemain itu pastinya pengen mainin karakter ikonik aslinya. Logikanya emang sesederhana itu. Sadar atau enggak, langkah Sony sekarang ini malah terlalu berlebihan. Di awal tahun 2000-an, industri game itu punya tren karakter yang itu-itu aja. Karakter utamanya selalu tentara laki berambut cepak. Desainnya dibikin mirip. Sekarang Sony ngelakuin hal yang sama, tapi ke arah sebaliknya. Hampir seluruh franchise besar mereka sekarang dipaksa nampilin karakter utama perempuan. Mulai dari game Laufey ini, seri Horizon, The Last of Us, Ghost of Yotei, sampai rumor game Wolverine yang katanya bakal lebih banyak fokus ke Jean Grey. Ini udah bukan lagi keputusan kreatif dari developer. Ini jelas agenda yang diturunin langsung dari petinggi perusahaan. Pengamat industri film, Chris Gore, pernah ngingetin Disney soal Star Wars. Dia bilang, kesalahan terbesar Disney itu nyoba ngubah Star Wars dari merek yang didominasi laki jadi merek perempuan. Ujung-ujungnya rating anjlok dan audiens jadi males. Sony sekarang lagi jalan di pinggir jurang yang sama. Secara demografi, gamer di konsol itu masih didominasi laki, sama kayak industri kosmetik atau pakaian yang 75% pasarnya nargetin perempuan. Itu realita pasar. Nyingkirin basis fans setia yang udah dukung franchise ini belasan tahun demi ngejar target audiens yang gak jelas, itu langkah bisnis yang bahaya banget. Bahkan mantan CEO Activision Blizzard, Mike Ybarra, sampai ikut buka suara di Twitter dan terang-terangan bingung ngeliat pengumuman Laufey ini. Dia nulis kayak gini, kurang yakin sama God of War yang baru, arah yang aneh buat franchise ini, waktu yang bakal ngebuktiin. Tapi opini awalku soal pengumuman ini sejalan sama David Scott Jaffe, kreator asli God of War. Aku sampai mikir, sebenarnya aku ini lagi ngeliat apaan? Semoga aja aku salah. Aku cinta franchise ini. Kalau sekelas mantan bos industri game aja mikir keputusan Sony ini aneh, berarti emang ada yang salah sama arah perusahaannya. Hal yang paling konyol dari game Laufey ini, Sony ngebuang potensi cerita epic yang udah ada di depan mata. The Everyone ini kan alam baka dewa. Kratos itu mesin pembunuh yang punya sejarah panjang ngebantai dewa-dewa Yunani. Kita tahu, Kratos udah biasa nerobos masuk ke alam baka hidup-hidup, kayak Hades. Kalau Kratos nemuin cara buat turun ke The Everyone, kita bakal dapat momen reuni yang epic. Kratos versi tua yang udah tobat, bisa aja nyusurin alam baka. Terus tiba-tiba ketemu lagi sama Ares atau Zeus. Dialog mereka pasti emosional banget. Ini jenis cerita berbobot yang dicari gamer. Tapi sayangnya, potensi segede ini dibuang gitu aja. Sony lebih milih masukin Laufey, karakter yang gak punya ikatan masa lalu apa-apa sama dewa-dewa Olympus. Ya mereka cuma pengen ngangkat karakter perempuan aja udah. Kalau Sony emang ngebet banget bikin game spin-off tanpa Kratos, karakter yang paling pas buat diangkat itu ya Thor. Bikin aja cerita di mana Thor selamat dari Ragnarok, terus pergi berpetualang buat nembus masa lalunya. Kita bisa lihat dia latihan ngebentuk badan lagi.
belajar sihir petir yang lebih kuat, dan sikat musuh-musuh pakai Mjolnir. Terus kasih aja judul gamenya God of Thunder. Dijamin pasti laku. Tapi logika dasar kayak gini, kayaknya emang nggak nyampe ke otak petinggi Sony. Tapi di tengah semua kekecewaan ini, seenggaknya ada satu kabar melegakan. Di artikel IGN yang judulnya Kratos keluar, Faye masuk, kreator God of War Lau Fei ngejelasin kenapa istri Kratos jadi bintang baru. Ada konfirmasi langsung soal nasib Kratos. Cory Barlog udah resmi bilang kalau Santa Monica Studio bakal terus menceritakan kisah Kratos. Dia ngebantah keras rumor yang bilang Kratos udah dipensiunin permanen. Game Lau Fei ini jatuhnya cuma proyek eksperimen buat memperluas semesta God of War. Sementara itu, tim intinya sekarang lagi aktif ngerjain petualangan utama Kratos selanjutnya. Rumor paling kenceng nyebutin kalau Kratos bakal menuju ke mitologi Mesir di game berikutnya. Jadi buat kalian para fans Kratos, sekarang kalian udah bisa tenang. Karena perjalanan Kratos masih belum tamat. Jadi kesimpulannya gimana? Sony kelihatannya udah mulai kehilangan arah. Mereka maksa agenda petinggi perusahaan dan ngubah mekanik dasar game. Yang paling parah, sutradaranya dibiarin mancing drama politik tanpa peduli sama konsumen yang udah ngebiayain mereka dari era PS2. Gamer itu nggak benci karakter perempuan. Gamer cuma pengen beli God of War buat main jadi Kratos. Bukan malah istrinya yang ditemenin kubus tahu nggak jelas. Maksa formula yang sama ke semua studio game mereka. Lama-lama bikin PlayStation kehilangan ciri khasnya. Padahal orang main game itu buat cari hiburan, bukan buat diceramahin. Oke. Mungkin segitu aja dari aku. Gimana menurut kalian guys? Apakah kalian tertarik dengan game Lau Fei ini? Atau kalian malah kesel ngelihatnya? Tulis pendapat kalian di bawah. Kalau kalian suka video kayak gini, jangan lupa like dan subscribe. Dan cek videoku yang lain. Semoga kalian menikmati videonya. And see you guys next time. Peace!